Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang saya sayangi, saudara-saudaraku yang sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sekalian masih diberi kesempatan dan diberi kekuatan oleh Allah keluar masuk nafas kita, bisa rawuh di pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun, dengan tujuan bertemu secara jasmani dari beberapa macam daerah, dan juga bertemu secara hati dan juga secara rohani. Lebih-lebih kita sekalian, pribadi-pribadi, panjenengan semua, hatinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti pertemuan yang sekarang ini bertemu. Karena sekarang ini jadwal pertemuan terakhir, jadi cuma jadwalnya terakhir, karena sebentar lagi menjelang bulan puasa. Jadi mungkin setelah nanti bertemu ini tidak bertemu lagi selama insya Allah 3 bulan. Dalam selama 3 bulan tidak bertemu ini, ayo kita kumpul sekarang ini, belajar untuk membuka dan awal untuk bertemu dengan hatinya sendiri, lebih-lebih bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama 3 bulan ini kita punya bekal, ngiling-ngilingi. Kalau akhir pertemuan ini adalah awal untuk membuka oleh-oleh ngaji, oleh-oleh kita berkumpul, hati yang peteng bisa dibuka kembali. Yang lupa dengan dzikir bisa dibuka lagi dzikirnya. Nah, inilah tujuan kita bertemuan ini. Jadi tidak ada tujuan lain kita bertemu ini, hanya untuk bertemu secara jasad dengan jasad, dan juga bertemu hati dengan hati. Di dalam hati mutlak, kalau kita sekalian nanti bisa membuka hijab, membuka andeng-andeng, membuka laput, disitulah bertemu dengan rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibekali oleh para mursyid belajar untuk praktek selama 24 jam di tempat masing-masing, di kegiatan masing-masing, untuk kita belajar menjalankan sholat gak putus-putus, dan juga menjalankan suci gak putus-putus. Nah, kalau kita sekalian sudah bisa, tidak akan pernah lupa selama 24 jam ini, menurut wadahnya masing-masing, sholat tidak putus-putus selama 24 jam, sucinya pun juga demikian, maka hati kita nanti akan dibuka andeng-andengnya. Selain kita bertemu dan melihat hatinya sendiri,
termasuk di dalam hati itu ada rahasianya Allah, akan terlihatlah sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Nurnya Gusti Allah. Nur Gusti Allah itu adalah tolak ukur. Tolak ukur pemberangkatan kita mengetahui alam sirriyah pencipta alam ini. Jadi kalau tanpa tolak ukur nur ilahi di semua agama, ini tidak memandang agama ini. Ya, agama apapun saja, nantinya akan sampai kepada nur ilahi itu semua. Tolak ukur pemberangkatan untuk mengetahui rahasia Allah. Rahasia Allah tidak bisa diucapkan dengan lisan. Rahasia Allah tidak bisa dikalimatkan dengan kalimat. Rahasia Allah tidak bisa disuarakan dengan suara. Hanya hatilah tolak ukur untuk melihat kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Muslim, lewat sholat nggak putus-putus, dan wudu juga nggak putus-putus. Karena ini ngaji tauhid. Makanya tauhid ini jangan diukur dengan ukuran luar. Kalau tauhid diukur ukuran luar, tidak bisa, bingung. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, tidak boleh cerita kepada orang yang masih belum nyampe. Gitu. Kalau kita cerita kepada orang yang masih belum nyampe, ya pasti salah paham. Cerita ini ada dua, ada ceritanya lesan, ada ceritanya tingkah. Gitu. Makanya ora kena den wertakake tumrap bongkang durung tumeka la yujazu idlakaha. Gitu. Nah, pengertiannya kita tidak boleh cerita kepada orang yang masih belum nyampe. Kadang-kadang kita tidak cerita pengertian, namun perilakunya menunjukkan yang aneh-aneh, membuat pertanyaan kepada orang yang masih belum juga nyampe. Ini yang perlu kita jaga. Syukur alhamdulillah kita sekalian termasuk pribadi, romonya pribadi, dengan Allah dilewati para mursyid, para guru, dididik ilmu wujud nur syuhud, belajar untuk di muka bumi ini tidak selalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ngaji pengertian ini. Kalau ngaji pengertian cuma bahasa lesan yang pinter, namun perbuatannya tidak cocok dengan bahasa lesannya. Kalau sudah dibuka sholat dengan wudunya, pasti ini praktek. Ya, menurut bidangnya masing-masing, di tempat masing-masing, praktek. Nah, dengan praktek itu tadi, kita menemukan wacana. Ada satu kejadian. Nah, Allah memberikan kita ngerti dengan ilmu yang dirahasiakan oleh Allah itu lewat kejadian. Di situ. Jadi Allah yang memberikan kejadian agar supaya kita berpikir, dengan kejadian itu kita dikasih ngerti. Biarpun kejadian itu hati nolak. Nolak ataupun tidak nolak, yang jelas kalau sudah praktek perbuatan ini, Allah memberikan ilmu, memberikan semua rahasianya itu lewat satu kejadian. Makanya iki ngaji kejadian. Lendak kejadian, kita tidak dikasih ngerti. Biarpun hati ini menolak. Wong sedaya niki king Gusti Allah. Tidak ada hak manusia ini membenarkan. Tidak ada hak manusia ini menyalahkan. Iya. Gitu. Allah punya kodrat. Khairihi wa syarrihi minallah. Salah. Itu kok Gusti Allah. Bener. Ya seko Gusti Allah. Ya kenapa kita sekalian masih menyalahkan? Yang hak untuk menyalahkan itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya hak untuk menyalahkan. Itu. Tidak punya hak untuk membenarkan. Cuma dalam pribadi kita sekalian, karena dibuka rahasianya Allah dalam hati ini, kalau sudah kelihatan nur ilahi itu baru benar untuk Allah. Tidak kalkulasi orang syariat, torekot, hakikat, tidak. Muslim
Kalau belum fahuwa ala nurin min rabbi, lah ini salah untuk Allah. Biarpun itu benar katanya manusia. Dilihat ibadahnya tekun, jamaah terus dengan romonya, dia juga dilanggar di masjid. Tapi kalau masih belum tahu fahuwa ala nurin min rabbi, nah, ini yang salah munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu benar katanya manusia. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ayo kita dibebani sholat dengan wudhu. Tidak ada lain. Iya. Tidak ada lain. Alatnya untuk membuka hijabnya hati ini adalah perbuatan sholat yang nggak pernah akan putus. Termasuk sucinya pun. Ini yang membuka hijab kita agar kita tahu kepada hati kita sendiri. Biarpun sampean berzikir, biarpun sampean sholat, biarpun sampean berpuasa, zakat, haji, tapi masih belum bisa membersihkan hati lewat tuntunan ilmu wujud nur zuhudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan ke sahabat, sahabat diwariskan para alim ulama, kita sekalian tidak akan bisa membukanya. Jadi alat untuk membuka kerahasiaan Allah dalam tubuh manusia ini, gitu loh, lewat perbuatan sholat dan perbuatan suci. Itu, iya. Makanya, ayo melo Islam. Gitu loh. Iya, gitu. Saya tidak mengajak ke agama, karena agama mulai kecil, mulai dari keluar kandungan ibu, gitu ya. Sudah diajari agama. Kalau dalam petenge ibu, muslim, suci. Muslim itu suci. Di situ. Kalau agama, peraturan. Makanya katanya Rasulullah, ad-dinu wal aklu. Sak temene agama iku akal. Makanya, wong sing ndak duwe agama iku loro. Siji, edan. Sing nomor loro, arek cilik, sing gak balik. Kalau yang punya akal, ya beragama. Jadi wadahnya itu agama, isinya muslim. Iya. Ini bukan pada saya ya, bukan ngomong saya ini. Saya menyampaikan ini isinya Al-Qur'an yang didhawuhi Allah. Gitu. Makanya kalimatnya dua, agama, Islam. Agama ini peraturan, Islam tidak. Soalnya Islam ini fahuwa ala nurin min rabbihi. Gitu loh. Sing dikek weruh nang nuri Gusti Allah. Iki Islam. Makanya kalau kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak akan mau mati kalau tidak mati membawa Islam. Agama ini ditinggal. Al-Quran tidak mengatakan dinul Islam, tidak. Itu loh. Muslimun. Di situ. Makanya orang muslim ini luwes mau bergaul dengan siapapun saja. Karena muslim ini di dalam Al-Quran harus melaksanakan sholat. Harus menjalankan sholat. Harus merasakan sholat. Iya. Jadi kalau kita sudah ada di sholat dan suci dan wudhu, tidak kober akan melihat kelakuannya orang. Tidak bisa menyalahkan orang, tidak bisa membenarkan orang. Karena yang membenarkan itu adalah Allah. Yang menyalahkannya pun, ya juga Allah. Karena Allah khairihi wa syarrihi min Allah. Itu loh. Bagus teko pangeran. Elek teko pangeran. Lho kok menungso sing gelar elek. Nah, dalam Al-Qur'an kewajiban muslim ini ya, walaqad karramna bani Adam. Sedaya umat Adam iki dihormat. Ndak pilih-pilih agama ya udah. Kalau masalah agama dan keyakinan, yuk mari menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Lah ini peraturan. Di situ. Jadi dia tidak salah paham. Islam ini ajaran rahmatan lil alamin, damai, adem, ayin. Loh, kenapa Islamnya dirusak dengan Islamnya sendiri? Gitu loh. Tuh, jangan biar ngerti. Gitu loh. Jadi saya tirakat setiap hari ini. Tirakat dengan anak, tirakat dengan istri, istrinya pun tirakat dengan anak.
Terakat dengan suami, dengan saudara, tetangga, teman, bangsa yang selebar ini. Ya. Supaya apa? Supaya sholatnya putus. Karena kita sudah belajar fardhu daim. Kewajiban yang tidak pernah akan putus. Di situ. Kalau belajar fardul muakkad, wong mulai kecil udah dipelajari agama. Di situ. Kewajiban yang ada waktunya. Nah, itu kalau fardul muakkad. Wah, ini fardhu daim. Yang kita belajar semua ini sudah menjalani sholat dan menjalani wudhu ini fardhu daim. Kewajiban yang tidak pernah ada waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada zamannya. Selama kita dikasih kekuatan oleh Allah selama 24 jam ini, kita harus mengingat Allah. Kita harus bisa berwajah wajhiyah dengan Allah. Ini menurut wadahnya masing-masing. Itu. Iya, itu. Jadi sholat dengan wudhu ini anti cepat nangkep, cepat hilang. Itu loh. Makanya romonya bolak-balik kalau ada bukaan sholat di wudhu, tidak usah isin-isin lah melok itu loh ya. Itu. Soalnya berangkatnya untuk membuka hijab hati kita ini, andeng-andeng ini, apa sih ngandengi? Iri. Apa sih ngandengi? Deki. Apa sih ngandengi? Itu loh. Medit. Apa sih ngandengi? Itu loh. Suudonan. Itu loh. Apa sih ngandengi? Takabur sombong. Apa sih ngandengi? Riya. Apa sih ngandengi? Was-was dan banyak yang lain. Ini. Jadi disolati dan diwudhui agar supaya penyakit yang ada di dalam hati ini akan dibersihkan oleh kita berjalan dengan sholat, berjalan dengan suci. Iya, itu loh. Ada ayatnya di Al-Quran. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah seneng nang wong tobat. Allah seneng nang wong mensucikan diri. Ya ini. Tidak dipilih orangnya seperti apa, tidak. Itu loh. Allah seneng nang wong tobat. Sopo ae anak cucune Adam ini. Itu loh. Agama apapun saja, lebih-lebih kita agama Islam yang ikut tuntunannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah seneng orang mensucikan diri. Ayo diri ini disucikan. Sing diri jasmani diadusi pakai banyu, engko lek dipetal dipendem. Masih wis hakikat dipendem. Masih ngelakoni syariat yo dipendem. Wis tregep dek torekot dipendem. Wis iso ngerasakan hakikat, namanya jasad ini kembali ke istana cacing. Pendem. Masih sholat yo dipendem. Lek hati ini durung sholat. Di situ, kalau sholatnya jasad ada peraturannya. Ada syarat sahnya sholat, ada yang membatalkan sholat, ada yang wajib rukunnya sholat. Iya, mun hati? Tidak ada. Karena hati ini milik Gusti. Milik Gusti Allah. Gusti ini sik lah, bagus hati ini ayo. Lek hati ini wis bagus, baru nyembah nang Allah. Oh nyembah nang Allah, Gusti ini sik durung bagus. Ya nyantol. Mbu nyantol nang ndi misalnya. Di situ. Ini ajaran muslim ini ajaran putih. Ajaran lemes. Di situ. Islam tidak akan pernah menyalahkan perbuatannya orang. Gitu. Iya. Ini ajarannya murni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita berpatokan kepada khairihi wa syarrihi minallah. Itu loh. Benar atau Allah? Salah atau Allah? Loh, kok kita yang menyalahkan? Nah, itu tolak ukur. Itu loh. Kalau salah itu tolak ukur. Alhamdulillah Gusti Allah. Saya tidak dijadikan seperti orang itu. Seandainya saya dijadikan seperti orang itu, pekerjaan saya menyalahkan orang, toh. Itu. Jadi semua ini cermin tolak ukur. Kita tidak boleh menyalahkan. Minimal membenarkan, menyenangkan hati orang lain. Tapi untuk Allah sendiri, biarpun dibenarkan untuk manusia, tapi hatinya belum wajah wajhiyah kepada Allah. Ojo orang syariat, masih orang hakikat juga kafir di situ. Iya, bismillah. Nah, makanya untuk membuka hati kita sekalian ini, ayolah sholatnya, ayolah wudhunya.
Di situ. Tinggal mewadahi, katanya siapa orang hakikat tidak sholat? Ya sholat double. Jasmaninya olahraga. Cek sehat. Itu loh. Iya jasmaninya. Itu loh. Berada di fardul muakkad. Coba contoh romonya itu. Sembahyang kok jasadnya. Tapi bukan jaminan sembahyang jasad ini. Kalau bukan olah rasa. Jadi menungso iki loro, olahraga iki jasmanine sing dipendem iki. Itu nek jasane tok salat, roh tidak salat, ya salat iki dipendem. Iku rasa. Jadi salat sudah dikatakan mustaqbilal kiblat. Inni wajjahtu wajhiyya bismillahi. Ba titik di makanan. Lah itu tolak ukurnya di situ, gitu loh. Kalau orang muslim tidak pernah punya tolak ukur seperti itu, ya digonang alam-alam sak paran-paran, gitu loh. Bukan alamnya Allah yang mendidik di hati kita ini. Dalam praktek sholat dan wudhu kita dikasih wacana, dikasih kejadian supaya kita mengerti dengan sendirinya bahwasanya ilmu, bahwasanya petunjuk dari Allah dilewati dengan kejadian. Makanya Al-Quran itu ada, turun karena ada kejadian. Al-Quran 30 juz itu kejadian. Gitu. Iya, makanya kejadian Al-Quran itu ayo kita prakteki. Nyata Al-Quran ini. Tidak usah dibahas lagi, Al-Quran itu nyata, antik di situ. Tapi kalau dijalankan dan dirasakan. Kalau cuma dibaca, ya cerita dongeng itu. Di situ. Makanya kita seorang muslim jangan sampai keluar dari ajaran Quran. Karena yang dibawa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran antik. Kalau saya katakan antik, Taurat ada di Al-Quran, Zabur ada di Al-Quran, Injil ada di Al-Quran. Disempurnakan dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak menjelek-jelekan agama yang lain. Itu loh. Kalau seorang muslim menjelekkan agama yang lain, ya bukan Al-Quran lagi. Itu loh. Iya. Makanya sebelum dibaca Al-Quran itu ada tulisan. Di sampulnya itu antik sudah. Al-Quranul Karim la yamassuhu illal mutatahharun. Jaga kesucian Al-Quran. Katanya Al-Quran tidak boleh ngomongan orang. Ya jangan. Katanya Al-Quran tidak boleh menyakiti hati orang. Jangan sakiti. Loh sekarang diwoco. Tapi sik ngelarani koncone, sik ngelarani tanggane, sik ngelarani dulure. Ya cerita itu. Itu loh. Al-Quran antik. Kalimatnya dalikal kitabu la raiba bihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Barang nampak, barang nyata. Makanya Al-Quran itu kalau sudah ada kejadian, baru turunlah ayat. Lah kita-kita sekalian ini, ayo dengan perbuatan yang dibekali ilmu wujud nursyud oleh Rasulullah SAW ini, praktek di sholat, praktek di wudhu ini. Nanti di tempatnya, di bidangnya masing-masing, kita sekalian punya kejadian. Lah dengan kejadian itu kita dikasih mengerti. Itu loh. Lah Allah lewat memberikan satu pengertian itu, lewat kejadian. Lah kalau pengertian gampang, wong di buku ya ono. Itu di kitab ya ono. Itu loh. Apalagi sekarang zaman canggih, itu loh. Di mana? Di media elektro, di internet, itu loh. Semuanya ada di situ. Tapi kalau kita tidak menjalankan sholat dengan wudhu, nah kita nggak urut dununge jarine wong Jawa iku parane ku nang ndi. Sopo sing disembah, sopo sing nyembah. Nah, lewat Muslim, lewat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sudah dijelentrehkan semua. Itu loh, udah ada barang rahasia bagi orang yang punya petunjuk. Tapi bagi orang yang nggak punya petunjuk, semuanya ini rahasia. Di situ, jangankan ruhnya yang tidak rahasia. Itu loh. Itu, jangankan ruhnya tidak rahasia. Itu loh. Jasadnya ini rahasia. Saya mulai dilahirkan tahun 65 sampai sekarang ini besar, tua sampai sekarang ini, tak ngerti moro-moro gede seperti ini. Nah, ini kerahasiaannya jasadnya, apalagi rohaninya. Kalau kita tidak betul-betul menjalankan sholat dengan wudhu, nggak bisa. Nggak bisa. Wis sampean poso wis tahun.
Ya, setahun poso wis, ojo sak wulan, setahun wis. Itu lho, sembayang mau tahajud, sembayang mau duha, kabeh dilakoni wisan, rukun Islam sing 5 iku. Itu. Iya. Ning kula kali panjenengan. Yen orang berseno atine itu gak iso tumeka, gak iso membuka rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Lewat membuka rahasianya hati dalam pribadi kita sekalian ini, ya itulah menjalankan sholat, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Agar supaya kita sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah puncak terakhir untuk nanti kalau jasad kita ini sudah dipisah, kalau kita tidak numpak kursi 2 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati kita nanti mati kesasar. Itu. Iya. Salat belum syahadat, belum salat. Di situ. Puasa belum syahadat, belum puasa. Zakat belum syahadat, belum zakat. Haji belum syahadat, ya belum haji. Makanya kita harus belajar untuk merasakan syahadat. Di situ. Nah, karena syahadat ini huwal awalu wal akhir. Iya, contohnya waktu kita lahir, itu loh diadani, disanguni syahadat. Ya. Di situ. Terus nanti kalau sudah mau mati, ya juga diadani, disanguni syahadat lagi. Gitu loh. Dan apa? Kita tidak akan pernah menghadap kembali kepada alam asalnya kalau kita tidak membawa syahadat. Lah, untuk kita bersyahadat harus pakai rukun Islam. Ya. Gitu loh. Rukun tidak ada rukun agama Islam, tidak ada. Rukun gitu loh. Saya tanya kepada ustadz, para kiai-kiai yang mungkin ada yang rawuh sekarang ini. Gitu loh. Rukun agama Islam apa rukun Islam? Coba saya tanya. Gitu loh. Rukun Islam apa rukun agama Islam? Rukun Islam kan ya? Iya. Makanya kalau tidak rukun, tidak syahadat. Kalau tidak rukun, tidak sholat. Kalau tidak rukun, ya, tidak puasa, tidak zakat, dan tidak haji. Rukun, wajib rukun ini. Apa rukun ini? Lek di Jawa ini ya rukun, lek di Madura ini ya rukun. Ini sepele ini ya. Di situ. Wis sampean salat to ndak rukun. Oh ndak iso nyantol nang ndi wis sampean. Rukun sih. Nah, makanya kita harus rukun dengan saudara, apalagi seakidah. Rukun dengan tetangga, rukun dengan saudara, rukun dengan masyarakat, rukun dengan agama yang lain. Itu. Lah ini kewajibannya orang muslim. Kalau kita sudah berjalan di 5 rukun Islam ini nanti betul dirasakan oleh panjenengan sedoyo, ya tidak luput nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak akan mau mati kalau tidak mati membawa agama entek. Di situ. Ini bukan meremehkan, enggak, biar jenengan itu berpikir gitu loh. Mulai sejak kecil saya sudah dididik agama. Itu dilahirkan mulai kecil di pesantren, dari SD, MTS, Sanawi. Gitu loh. Setelah Sanawi, Alawi. Itu. Iya, supaya kita belajar agama, peraturan. Di situ. Kalau kita belajar peraturan tapi masih belum tahu isinya Islam, itu. Yo ngerti najis jasad. Ya, najisnya jasad karena jasad ini ada hukumnya, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada halal. Itu. Kalau hati, ayo najis hati apa? Ono keterangan. Itu loh. Pak Ustaz, Pak Kiai yang rawuh sekarang, ada najisnya hati itu diterangkan di kitab. Itu loh. Loh, kok ada yang jawab? Silakan. Itu loh. Satu orang ini, mosok siji ustaz tadi gini kita, sing teko iki para alim, para ulama akhir sing teko iki. Itu udah ada najisnya hati, itu ada. Karena hati itu miliknya Allah. Kalau hati kita bersihkan lewat muslim yang diwarisi ilmu wujud nur syuhud oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, muslim tenan, putih tenan. Di situ ndak ngoper. Mau
mau menyalahkan orang, ndak ngobrol salah dhewe sik akeh. Mau rasan-rasan orang, gitu loh. Wong sik awake dhewe sik durung dirasani dhewe. Gitu loh. Iya, mau membenci orang ndak bisa, wong dirinya sendiri dibenci oleh dirinya sendiri. Iya, itu loh. Nah, ini kalau ikut muslim. Muslim ini Allah lah yang punya. Allah lah yang mendatangkan. Gitu loh. Makanya kita muslim nanti kembali kepada muslim, dari putih kembali kepada putih. Itu miliknya Allah muslim ini, gitu loh. Iya, isinya muslim itu miliknya Allah. Makanya muslim itu posisinya di hati. Sedangkan hati tidak ada peraturannya. Tidak ada tempatnya. Dimanapun kita berada, hati tetap ada. Di situ. Makanya sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalbun mukmin baitullah, atine wong mukmin iku umahe Allah, itu loh. Makanya rumahnya Allah ya jangan dikotori. Itu loh. Yang mengotori rumahnya Allah ini ya jasad ini, iblis ini. Ya, iblisnya nuntut macam-macam iblis ini. Iya, ya itu loh setan dipekot. Surganya dibuka, nerakanya ditutup. Itu lewis weruh nang nuri Gusti Allah. Nek weruh nang nuri Gusti Allah, siapa sik bekot? Setan sekemes sik bekot dia. Setan sing dipekot iku. Lu ngawai dhewe sing dipekot. Ayo lesane dipekot, ojo ngerasani wong. Ojo ngelek-ngelekno tanggane, ojo ngelek-ngelekno dulure, kabeh umat Islam. Itu lho. Lah Islam itu lho, kabeh umat Adam. Padha keturunan siji Adam iki. Ayo kita belajar untuk tidak saling menyalahkan. Ajaran putih itu loh. Di situ orang Islam banyak itu loh, sudah belajar Islam tapi nggak ngeru Islam ya. Gitu. Wong salat pateng sih mitenan orang itu. Salatnya pateng itu, najise kabeh diriksa itu loh. Iku sedengkian nang orang. Iya, muslim itu ngajari lemes, adem, ayem, tentrem. Jarine wong Jawa gemah ripah loh. Jinawi. Luwes Islam ini, itu loh. Islam enggak ada demo-demo, enggak ada. Itu loh. Kita dialog. Itu loh. Ini loh. Bermusyawarah. Iya, tidak langsung diponis itu loh. Lah ini ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh. Kalau pengertian gampang pengertiane iku. Sampeyan wis dibukai salat mbek wudu, nek kono lho sampeyan ngaji kejadian wis. Ku sampeyan pinter dhewe. Iya. Antik salat mbek wudu ini. Kok saya katakan antik? Karena salat di wudu itu adalah membuka rahasianya hati. Sedangkan dalam rahasianya hati ada rahasianya Allah. Itu. Allah ada di rahasianya hati. Rahasianya hati ada di orang yang menjalankan sholat tidak pernah putus. Itu. Di orang yang menjalankan suci nggak pernah putus. Makanya sholat dengan wudhu ini ya sholat. Sholat dengan wudhu ini puasa. Sholat dengan wudhu ini zakat. Sholat dengan wudhu ini haji. Itu. Itu dalam siri hatinya mukmin ini semua. Kalau jasadnya ya lain yang dilihat manusia ini. Itu haji kayak romonya tahun 2008. Ya, sholat 5 waktu, diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Zakat ngekei nang wong pengin dilem. Iya, puasa diawali buka, diakhiri buka, diawali sahur. Itu jasadnya. Lan jerone Allah dhewe sing ngerti mek menungsane dhewe. Makanya diarene poso ngepos nang poso iku ngepos nang rasa dikalano Mbak Sarijan, rasa. Rasa. Pasang ngepas ke rasa. Puasa pusatnya rasa. Di mana pusatnya rasa ini? Iya ini di kolbun mukmin. Karena jasadnya menutupi kolbun mukminnya, akhirnya tidak kelihatan rumahnya sendiri dan tidak pernah kelihatan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Iya, itu loh.
Tauhid ini mewadahi semua, yang mewadahi syariat, yang mewadahi torekot, yang mewadahi hakikat, supaya berbuah makrifat kepada Allah. Itu loh. Tauhid itu manunggal, gak ono liyane wis. Allah to. Niku susah Allah, bunga Allah, turu Allah, melek Allah, melaku Allah. Nang diparang selama 24 jam ini kita belajar untuk tidak lupa kepada Allah. Mosok salah? Tak takoni, mosok salah? Eling nang pangeran salah. Niku lho. Lek sapa dikir eling nang pangeran disalahno. Hari ini niku, oh iki belajar kok. Itu loh, kita tidak akan merubah. Allah tidak mau merubah kalau kita sekalian tidak mau merubah. Ayo belajar, masih romonya ya juga belajar, gitu loh. Pada diuji, ujian tok ditekan kaum yang sebanyak-banyaknya ini sakidah. Lain wong jopo, lain anak bojone. Podo ae, podo tirakat mempertahankan oleh ngaji, aku diwejang salat, aku diwejang wudu oleh romo yai. Saking bersyukurnya ke romo yai, itu loh. Bukan bapak ibu yang memberikan tahu musyahadah. La ilaha illallah musyahadah anna Muhammad Rasulullah itu bukan bapak dengan ibu. Bapak dengan ibu cuma membuat jasad saya. Itu lewat perkawinan, ketemunya sperma dan ovum, ketika nikah kumpul orang tua dua itu jadilah aku. Sing tutuhno ilmu wujud nur zuhud iki adalah guru. Itu loh. Seandainya tidak lewat guru, saya tidak mungkin tahu. Di situ. Makanya saya pribadi ini, saya sangat taat kepada guru. Itu. Kenapa saya berbicara demikian ini? Seandainya aku tidak diamanai hibah untuk membuka hal ini, ndak kate ini dulur, repot, ruwet. Di situ, anggur ndak punya tugas, meneng dhewe wis apa sing dilakoni karo mangane anak di bojo. Karena ini amanat, saya sangat taat. Malah ketika waktu hibah itu 3 kali saya tolak. Itu. Iya. Itu. Karena amanat, apapun yang terjadi, itu. Jangankan cuma dikucilkan, jangankan cuma dinyek, leher saya sembelen. Saya tidak pernah akan meninggalkan amanat dari Romo Yai dan Baromo Yai, terus ke atas, karena sanadnya nyambung langsung pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya dipisahkan dengan Gusti Kanjeng Nabi, itu loh, itu. Belen wes. Di situlah. Mungkin itulah akhir riwayat saya. Iya, karena ini amanat. Ndak gurune sing dielek-elekno. Iku lho, boleh wis gendeng payah. Di situ. Ayolah kembali kepada ajaran salat dan wudu. Itu loh. Kalau kita sudah kembali ke ajaran salat dan wudu, tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Yang disalahkan dirinya sendiri. Kalau salat dengan wudu betul dirasakan, itu loh. Kita akan melaksanakan sholat wudhu syariat. Kalau betul wudhu dan sholat ini dirasakan, akan melaksanakan torekotnya sholat dan torekotnya wudhu. Di situ. Kalau kita cuma bersyariat sholat dan bersyariat wudhu, belum tentu ditorekoti. Iya, berjalan dengan sholat dan wudhu, masih belum bisa merasakan sholat dan wudhu. Di situ. Iya, dari atas dulu terus ke bawah, dari bawah ke atas lagi, gitu loh. Tidak ada orang belajar hakikat meninggalkan syariat itu tidak ada di situ, karena syariat ini hubungan hablum minan nas. Barang sing dipendem syariat iki wadahe, kamil orang akhirat wadahe iki. Gitu loh. Iya, torekot berjalan supaya ketemu dengan hatinya sendiri. Kalau sudah ketemu dengan hatinya sendiri, bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kok. Juga hadis kudsi. Yen sapa ngerti nang pribadine, ngerti nang pangerane. Ono apa di pribadi iki? Lek wis ngerti nang pribadine, ngerti nang pangerane. Lah di situ banyak barang rahasia yang perlu banyak kita belajar untuk bisa membuka kerahasiaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ alam paling seneng wis iki apa iki? Ono apa-apane iki? Iya, makanya guru wejangi ke saya, opo rek Jong, opo iki le, gak ono apa-apane iki. Iki barang cocok kabeh. Gak ono sing abadi. Sing abadi ning atimu lho. Atimu iku segumpal darah wadahe. Opo isine? Rohanimu nanti yang akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayo
Nanti selama 3 bulan ini tidak ketemu. Itu. Gak ono alat mana de Satoria Ainul Yakin aku yakin ini. Satoria ki satir, buka andeng-andeng. Kalau andeng-andengnya sudah dibuka, Ainul Yakinnya ketok. Gitu. Kalau sudah Ainul Yakinnya ketok, bersih hatinya itu ketok. Baru dua hukum hakul yakin. Apa dihakin nang Gusti Allah? Karena itu kejadian. Setelah kejadian, baru kita dikasih ngerti. Makanya Al-Quran itu, kalau sudah ada kejadian, turunlah ayatnya. Iya, apa dibaca toh, apa dijalankan, apa dirasakan, tergantung wadahnya dulur-dulur muslim ini semua. Itu antik sholat wudhu. Ada lain wisan itu loh. Iya, itu loh. Karena sholat dengan wudhu ini, buahnya nanti mencetak sabar. Iya, jadi orang kecil sabar. Rezekine titik sabar. Rezekine sedeng sabar. Rezekine akeh ya sabar. Itu loh. Tapi yang enggak menjalankan dan merasakan sholat dengan wudhu, ini loh, dijadikan menungso tidak sabar. Karena kita dituntut macam-macam ini. Gitu loh. Jadi tameng kita adalah punya sholat dan punya wudhu. Untuk supaya kita ditembak itu tidak tepat. Itu diandengi tak. Itu. Tapi kalau sholat dan wudhunya sudah dilalaikan, itu loh. Enggak usah dikeker. Itu loh. Ditembak cocong ini tembus sama itu. Itu. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Iya, itu loh. Di Al-Quran sudah gamblang masalah sholat. Itu loh. Gamblang sekali. Wudhu juga demikian, gamblang. Iya, ayo golek ono wudhu roh iku sing ndi. Itu loh. Nek wudhu jasad, nawaitul wudhu ali rafa'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Lah iku jasate sing dihukumi iki. Ono najise mughallado mufafa mutawajjitu ainiyah hukmiyah. Iku ono halal, ono haram, ono makruh, ono mubah. Iku jasate, golek atine. Itu loh. Jadi nanti kesempatan nanti di bulan puasa itu, secara syariat kita laksanakan kesempatan untuk kita belajar ngambirat nafsu itu tidak dipangani kan tidak diombene luwe iki duduk ngamuk tok lek dilapari tidak diombene ngamuk tok iku duduk poso ngale mangan tidak iso mangan siang mangan bengi. Iya. Karena puasa ini dibagi jadi 3 bagian. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawasil khawas, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang khawasil khawas. Tergantung wadah kita sekalian. Kita ini berada di mana? Tergantung nilai hatinya jenengan. Saya tidak akan ngetok, kamu ini puasa syariat, kamu ini puasa torekot, kamu ini puasa hakikat. Tidak. Tergantung wadai panjenengan. Karena yang kita ikuti muslim ini ada ukuran awam, ada ukuran khawas, ada ukuran khawasil khawas. Di mana ini? Wadahnya tergantung wadai muslime derek-derek panjenengan sedoyo. Di situ. Wadai di awam, ya tidak masalah. Dilapari sabar, dilapari nerimo, dilapari itu loh. Iba ning jero ne dodo lek ono tanggane ndak mangan. Itu nanti tergerak wadai sampean iki wisan. Iya, biar setannya dipekot, nerakanya ditutup, surganya dibuka. Tapi lek sampean luwe ngamuk-ngamuk, iku duduk setane dipekot, setane dilepas. Nerakane dibuka, surgane ditutup. Itu loh. Jadi biar tahu puasa kita ini bagaimana. Puasa kita ini mau kemana. Nanti puasa ini sampainya di mana. Itu loh. Itu. Makanya saya tidak bisa nerangkan detail. Kalau mungkin nanti bisa berhadapan langsung dengan saya. Itu. Di situ. Semua ini jangan dirubah-rubah karena di ayat sudah ada. Pengertiannya kita sekalian nanti yang ngoncei. Di situ. Oh, saiki poso ndak mangan, ndak ngombe ngamuk-ngamuk itu. Iku duduk poso iku. Ngono lho. Ndak mangan siang, oleh mangan bengi. Itu makanya kudu ngilmu biar tahu puasanya orang awam, biasanya tahu puasanya orang khawas, juga biasa tahu puasanya orang khawasil khawas. Salat juga demikian, ada salatnya orang awam, ada salatnya
Itu loh. Khawas, ada sholatnya khawasil khawas. Jangan punya perasaan ini duduk kelasmu, gak ono las kelasan. Di Al-Qur'an ndak didhawuhi ngono, itu cuma ijma' qiyas ulama fikih. Niku lho. Di Al-Qur'an diterangno inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing duwe kemuliaan besok di adepane Gusti Allah, wong sing tawakale dukur. Iku masih anake maling, lek tawakali dukur, yo iku sing kradu nang pangeran. Apa maneh anake kiai tawakal nang Gusti Allah, yo iku kradu nang pangeran. Ndak pilih-pilih wisan. Sopo sing tawakale nang Gusti Allah iku dukur, lah iku sing duwe porsi apik nek ngarsani Allah Subhanahu wa taala. Ndak pilih-pilih keturunan ini. Di situ. Iya, lek casing iki apa ya? Profesi. Gitu loh. Kelambi ku jeneng profesi. Itu loh. Untuk keradunan Gusti Allah iku ayat ini inna akramakum indallahi atqakum. Sing keradunan Gusti Allah iku sing tawakal itu. Iya masih wis alim, pinter wisan. Hafal Quran, tapi durung tawakal nang Gusti Allah. Kok bisa saya ngomong demikian? Lho wong sing ngrasani wong, ngelek-ngelekno wong. Iku lho. Gak iso. Lek wis hafal Quran gak ngelekno wong wis Allah tok wis itu lho. Soalnya ya kembali kepada ayat tadi khairi wa syarri minal Allah, bagus teko pangeran, elek teko pangeran. Makane aku ojo ngelekno wong, sing iso ngelekno wong ku pangeran Gusti Allah. Manusia tidak punya hak. Bagusno wong, ya iki sik gendingan lek bagus sik gedhe ndase. Itu. Sak temene hake pangeran pisan. Di situ. Untuk ukuran pribadi masing-masing saudara semua. Ini yang sudah ngaji ini, bener lek jarene Allah, atine ketok. Nek jerone ati ku ana rahasiane pangeran. Lek atine sik durung ketok peteng, lah iku sing salah munggu Gusti. Ya Allah. Itu wong syariat tok sing salah iki. Masih sampean wong belajar hakikat iki lek atine sik peteng, berarti sik ana iri, berarti sik ana dengki, berarti sik ana takabur wis sombong, berarti sik ana medhit. Apa dak gelem tutuk-tutuk? Iku lho. Ya iku krana penyakit sik masuk dalam lubang 9 ini untuk bisa menguasai segumpal darah ini. Akhirnya cuma ngerti kolbun mukmin baitullah, ning perbuatannya durung menclok nang kolbun mukmin baitullah. Iya, sengak lho, Pak nang ayat kaburon maktan indallah antakulu malatam alun. Iso ngomong gak iso? Meraktekno, itu lho, iku lho sing dibenci nang Gusti Allah. Iku. Berarti wong betul wong sing awam sing dibenci Gusti Allah iki, wong sing hawasil hawas nanti yang dibenci Allah. Iso ngomong nang pengertian iku, tapi dhek durung ngelakoni gitu loh. Jadi gak ono maneh ayo salat wis konceki. Itu loh. Romone kok bolak-balik ngomong salat, ngomong wudu. Ya tergantung wadahnya sampean wis. Apa dionjeki syariat nawaitul wudu ali rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Wis suci iya, suci dasate. Lek atine durung. Iku salat ya gitu. Usolli fardul duhri arba'a raka'ataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Oh jasate sing ngomong ngono, roe ngadem ndak nang pangeran. Ya tergantung wadahnya. Kula kali jenengan. Ndak ada yang salah. Ndak ada yang benar. Salah itu Allah yang menyalahkan, bener Allah yang membenarkan. Tapi untuk ukuran pribadi di hati masing-masing, lek ketok iku bener, lek ndak ketok iku yo ndak bener. Apa tidak iso ketok, yo krana penyakit iku mau. Gitu loh. Ayo, selama 3 bulan ini nanti tidak akan bertemu, ya, untuk bekal ini. Tiap pertemuan, tiap kumpul, romonya selalu ngomong, ayolah sholat be wudu. Saatnya segala ilmu dari awal dan akhir, nanti semuanya ada di sholat dan wudu. Di situ. Kalau orang belum ngaji, loh kok sholat di wudu, tak lengjo, sabtu tak sholat dia. Menurut nak, ngaji boleh, masih kiai ya. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Kalau sudah lewat sholat dan wudu, meniru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka nanti hijabnya nanti akan dibuka. Kalau sudah dibuka, lah disitulah kesenangan abadi.
Iya, jadi kalau sudah sekarang tahu, besok tahu. Kalau sekarang tidak tahu, besok pun ya juga tidak tahu, gitu loh. Nek karo ngaji pengertian tete bengek ngene-ngene iku gak kedaten iku, paling gak fitnah. Mana? Kalau kita sudah memantapkan sholat dengan wudhu, tidak kira akan membawa wacana tidak bagus di masyarakat, di keluarga. Tidak ada. Sebabnya sholat dengan wudhu itu turunnya ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ha. Lah itu buahnya sholat dengan wudhu. Di situ. Jadi buahnya sholat dengan wudhu itu turunlah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu loh. Pertama Gusti Kanjeng Nabi. Nah, itu loh. Diwasiati ke sahabat, dihibai ke sahabat dihibai para alim ulama termasuk mursyid ini semua. Di situ juga melaksanakan sholat dengan wudhu. Karena di situ bukan fi Muhammadin fi Rasulillah. Sopo fi Rasulillah iki? Yo kabeh menungso iki utamai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu loh. Ayo sholat dengan wudhu. Makanya aku sholat dengan wudhu di bolak-balik. Tidak ada lain sudah untuk menghadap kepada Allah itu kalau kita tidak membawa sholat dan tidak membawa wudhu. Iya, kalau sudah sholat dengan wudhunya sudah lupa. Akhirnya nyalahkan kancane, nyalahkan tanggane, nyalahkan dulure. Pokoknya serba disalahkan nanti. Ya karena tidak sholat, karena tidak wudhu. Orang sholat itu tidak pernah akan menyalahkan orang. Itu loh. Iya, maksimal membenarkan orang biar hatinya senang. Gitu. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ya, coba sabar. Sholat di wudhu itu mendidik kita sabar. Iya. Itu. Kalau sudah sabar nanti punya gelar. Ulo kali panjenengan, lewis sabar, innallaha ma'as-shabirin. Sopo sing sabar kekasihnya Gusti Allah. Gak pilih-pilih keturunan wis iki. Iku mek gawe kultus-kultus individu iku lho gawe kerajaan Islam supaya dhek keramat akeh duwike ngono. Oleh diceluk sembarang-sembarang misalnya ya. Di situ untuk Allah sendiri tidak ada porsinya. Porsinya Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat sapa sing ndak percaya nang ayat iku. Oh, dudu Islam meran. Itu Islam ini luwes. Mau bergaul dengan siapapun saja tidak pernah akan menyakiti. Lah ini muslim. Corona hati ini putih. Iya, suudonan tidak pernah. Ibadah pingin dilembung ya enggak. Riak ya enggak. Medit ya enggak. Itu takabur wis sombong. Enggak, wis salat tenan, Islam tenan. Itu loh. Wis takabur wis sombong itu ya duduk Islam. Islam putih. Itu. Iya, lek durung putih yo mbo wis rekenen dhewe itu loh. Di situ. Tidak ada namanya Islam itu sepenggal-penggal, tidak ada. Di situ makanya di Al-Quran udhulu fisilmi kafa ini harus belajar. Ya ada syariatnya, ada torekotnya, ada hakikatnya. Biar berbuah ma'rifatullah. Kalau tidak ma'rifat kepada Allah, hangus KPI. Iya, di hukum syariat sudah dikatakan ma'rifat kepada Allah itu. Contohnya di sembahyang ini wajah tu wajah ya. Tepno atimu nang datku. Ayo, zaman ngadep nang diwe. Iku mustaqo bilal kiblati. Jadi kiblati sampean. Ayo, lah ini sudah contohnya makrifat kepada Allah. Iya, sebelum sholat sudah niat. Lah niat itu jangan mengucapkan bismillahi dengan menyebut namanya Allah. Bak titik di makana itulah, itu tolak ukurnya makrifatullah. Tutu sing aneh-aneh iku lho, atine mandeng nang Gusti Allah iku makrifat kepada Allah, itu lho. Di situ jangan diprediksikan macam-macam itu lho. Kalau rahmat-rahmatnya Allah ya tergantung dari perilakunya masing-masing. Karena rahmat dari Allah itu ndak ler-keleran, ndak barengan, itu lho. Lek tingkah lakuke wis salat be wuduke 100%, baru didudui rahmat-rahmatnya Allah yang tidak mampu akal ini akan menerimanya. Itu, ayolah sholat dengan wudhunya ya. Selama tidak bertemu selama 3 bulan ini di kota dan daerah masing-masing, ayo sholat dengan wudhunya dioncei lagi. Makanya sering kumpul di daerahnya masing-masing, sing dioncei sholat dengan wudhu. Duduk pengertian sing bingung no wong. Ini lho, pengertian bingungnya kancane, wis setor koptok colon.
Situ. Oh, mau pengertian nih kadang-kadang sik durung duduk nang tingkah laku nih kan tak gelem pak depa. Cerobu geluh. Iku, ayo supaya yo opo iman Islam ini kita mantep lewat Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Iya Rasulullah itu loh. Komandannya sendiri tidak pernah akan membingungkan orang dari segala agama, dari segala ras, dari segala suku. Lah, yang ditiru beliaunya. Karena kita sekalian ngucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad utusannya Allah. Kalau sudah bersaksi, ayo perilaku kita itu loh niru perilaku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biar nanti sampean terlihat Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo iku? Nah, enak ngaji gak iso. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Kadang-kadang dulur-dulur kumpul-kumpul pengertian-pengertian dhek durung nglakoni iku. Iku wis diomongno. Wong sampean karo dipitena titik ae mangkel. Wis ndak usah sing aneh-aneh, ndak usah ditok-tokno wis untuk awake dhewe. Di situ loh, biar tak jadi wacana yang ndak. Itu. Sing ndak agar nanti imannya dulur-dulure itu loh. Sampai yakinnya ndak akan kuat karena gesekan-gesekan yang ndak pernah tanggung. Ayo sholat dengan wudhunya di bulan baleni wisan. Iya. Pompong durung keyakinane dulure iki ndak yakin, akhirnya hilang sholat dengan wudhunya. Torkopan deki. Lihat nanti. Iya, cuma tunggu jam, tunggu hari, tunggu bulan. Ndak sampai bulan kok. Jelas itu torkop deki. Kalau sudah mengingkari, membuka wadi rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipesan oleh Rasulullah la yujazu idlakaha ora kena den wertake tumrap wong kang durung tuh meko. Ayo yang masih belum belajar ya belajar. Yang sudah ngerti ayo dionceki maneh supaya tutuk nang syahadat loro iku dadi wong adem ayem. Di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunya enak, ning akhirat enak. Jangan iso opo? Ngomong akhirat enak wong ndek dunya sik durung enak. Apa kok ndak ngomongnya dulu enak dunyane iki. Mulai mobil api, omahe api enak. Durung iku barang kaca iku. Iku sing diarani enak iku atine selalu mandeng nang Gusti Allah, dikei weruh rahasia-rahasia karena di situ rahmat besar. Karena di dunia ini tidak ada tandingannya. Itu kalau sing barang ketok itu barang anyar, barang rusak. Makanya katanya Al-Qur'an kullu syai'in halikun illa wajhah. Sak kabeh ciptaan iki barang rusak. Itu loh. Rusak kabeh iki gak ono, itu loh. Illa wajah, kecuali iku sing gak rusak. Makanya di atine diisi sing gak rusak. Lek atine diisi iri, atine diisi dengki, atine diisi udon, atine diisi sombong, takabur, riya dan lain sebagainya. Lho iku sing rusak kehidupannya kula kali panjenengan. Itu loh, itu yang rusak kehidupan kula kali panjenengan. Karena hati itu diisi penyakit terus. Makanya hati kula kali panjenengan, ayo diisi kullu syai'in halikun illa wajah. Iku sak kabeh gak ono wis, sing ono kuwi Allah. Iya lah, makanya kehidupannya tidak akan rusak, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membuat ini semuanya Allah, yang mengambil Allah, yang menyakitkan Allah, yang mewaraskan Allah, yang juga mematikan terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kita tidak bertemu, maka besok tidak akan bertemu. Itu loh. Iya, lek sekarang sampai ndak ronang umahe, besok lek balik nang ngarsane Allah, bingung sampean umahe. Akhirnya to nyantel wis. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ayolah 3 bulan ini nanti tidak akan bertemu. Ayo sholat di wudu'i koncei maneh. Iya. Kalau sholat dengan wudu'nya dikoncei, otomatis masih mandinya sregep. Iya. Loh, saya dulu diomongi oleh Mbak Yai, juga oleh Romo Yai. Gitu loh. Lek Romo Yai ngomong, mandina kondi.
adu sora adik. Kali Romo Yai. Iku lek Romo Yai bahasane halus, dosa kali kula. Siram ora.